Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan mempresentasikan tentang argentometri. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu ada Muhammad Ibnu Wahid Pratama, Rosalivia Romadona, Putri Regina Prayoga, Tamara Aisyah, dan Diayu Putri. Oke, mari kita, yang pertama, tujuannya dilakukan argentometri yaitu untuk melakukan standarisasi larutan standar sekunder AgNO3. Yang kedua, menetapkan kadar dalam sampel yaitu vitamin B1. Nah, pendahuluan. Argentometri. Argentometri merupakan titrasi yang melibatkan reaksi antara ion halida Cl-, Br-, dan I-, atau anion lainnya Cn-, CnS- dengan ion Ag+ argentum dari perak nitrat AgNO3 dan membentuk endapan perak halida. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, alat dan bahan. Yang pertama, alat menggunakan buret, statif, dan klem. Gelas ukur, beker gelas, Erlenmeyer, pipet tetes, timbangan analitik, dan kertas perkamen. Selanjutnya, bahan menggunakan bahan sampel vitamin B1 larutan GNO3 0,05 N, larutan NaCl, Aquades, dan indikator kalium kromat. Prosedur percobaan. Yang pertama membuat larutan titran. Jenis titran AgNO3 0,02 N, ekivalen 1, menggunakan rumus N sama dengan M kali ekivalen. M sama dengan N dibagi ekivalen 0,02 dibagi 1 sama dengan 0,02. Diketahui volume AgNO3 1 M sama dengan 1 N. Molaritas AgNO3 sama dengan 0,02 M. MR AgNO3 sama dengan 170. Volume AgNO3 yaitu 500 mili. Ditanya gram. Dijawab M sama dengan gram per MR kali 1000 per ml. 0,02 sama dengan gram per 170 dikali 1000 per 500. 0,02 dikali 100 bagi 2 sama dengan gram. Di 1 gram AgNO3 itu dilarutkan ke dalam ukur 500 mili sampai tanda batas menggunakan Aquades. Yang kedua, membuat larutan standar primer jenis titran NaCl 0,02 N ekivalen 1. Menggunakan rumus N sama dengan M kali ekivalen. M sama dengan N dibagi ekivalen 0,02 dibagi 1 sama dengan 0,02. M sama dengan gram gram per mr dikali 1000 per volume. 0,02 sama dengan gram dibagi 58,5 dikali 1000 dibagi 500. 0,02 dikali 58 per 5 per 2 gram. Hasilnya 0,585 gram. Yang selanjutnya yaitu prosedur percobaan. Yang pertama, eh, menggunakan titran AgNO3 dengan standar primer NaCl 0,02 N dengan indikator kalium kromat. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian masukkan larutan perak nitrat atau AgNO3 0,05 N ke dalam buret sampai tanda batas. Kemudian masukkan larutan NaCl 0,02 N sebanyak 5 mili ke dalam Erlenmeyer. Kemudian tambahkan indikator kalium kromat 1% sebanyak 2 tetes ke dalam Erlenmeyer yang berisi larutan NaCl. Dan dititrasi dengan mengalirkan larutan perak nitrat tetes demi tetes sampai terbentuk warna merah bata. Kemudian catat volume perak nitrat yang dibutuhkan lalu ulangi percobaan sebanyak 3 kali. Didapatkan yaitu dengan volume standar primer 10 mili, volume titrannya 9,5 mili. Yang kedua, dengan volume standar primer 10 mili, didapatkan volume titran 10,2 mili. Yang ketiga, volume standar primernya 10 mili, didapatkan volume titran 7,2 mili. Didapatkan rata-rata dengan volume standar primer 10 mili
dan rata-rata volume titran 8,46 mili. Selanjutnya, prosedur percobaan penentuan kadar analit dalam sampel. Titrannya AgNO3 0,02 N, sampelnya vitamin B1, indikator kalsium kromat. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian yang kedua, masukkan perak nitrat AgNO3 0,05 N ke dalam burat sampai tanda batas. Yang ketiga, ambil 3 tablet vitamin B1, timbang kemudian digerus. Yang keempat, masukkan sampel vitamin B1 yang telah ditimbang ke dalam Erlenmeyer, tambahkan Aquades 50 ml. Yang kelima, 10 mili sampel dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Yang keenam, tambahkan indikator kalium kromat 1% sebanyak 3 tetes. Yang ketujuh, titrasi dengan mengalirkan larutan perak nitrat tetes demi tetes hingga terbentuk warna merah bata. Yang kedelapan, catat volume larutan yang dibutuhkan. Lakukan sebanyak 3 kali percobaan. Didapatkan hasil yang pertama, volume sampelnya 10 mili. Yang kedua, kemudian volume titrannya 10 mili. Yang kedua, volume sampelnya 10 mili, volume titrannya 9,5 mili. Yang ketiga, volume sampelnya 10 mili, volume titrannya 8,4 mili. Didapatkan rata-rata volume sampel 10 mili, kemudian volume titran 9,3 mili. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, standarisasi titran. Tujuan standarisasi yaitu melakukan standarisasi larutan standar sekunder AgNO3. Yang kedua, menetapkan kadar dalam sampel vitamin B1. Yang kedua, perhitungan standarisasi titran. NaCl 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 dibagi AgNO3. Rumusnya N1 kali V1, kemudian N2 kali V2, yaitu 0,02 dikali 10, kemudian N2 dikali 8,96. Dia, hasil yang didapatkan yaitu N2 sama dengan 0,02 dikali 10 per 8,96. Hasilnya yaitu N2 0,022. Yang keempat, kadar analit dalam sampel vitamin B1. Massa vitamin B1 per berat sampel kali 100%, yaitu 0,6747 gram dibagi 0,7046 dikali 100% dibagi 133%. Hasilnya 95,75,75%. Yang ketiga, berat analit dalam sampel, yaitu M sama dengan gram per mr dikali 1000 dibagi volume, yaitu 0,02 sama dengan gram per 337,35 dikali 1000 dibagi 100. Hasilnya yaitu 0,02 sama dengan gram dibagi 337,35 dikali 10 sama dengan 0,02 dikali 337,35 per 10. Hasilnya yaitu 0,674,47 gram. Selanjutnya, prinsip kerja.
Prinsip kerja titrasi argentometri adalah reaksi pengendapan yang mencapai kesetimbangan pada setiap penambahan titran. Next. Selanjutnya pembahasan. Pada praktikum kali ini, praktikan telah melakukan titrasi argentometri menggunakan metode Moore. Pada percobaan ini dilakukan dua langkah kerja, di mana yang pertama adalah pembakuan atau standarisasi perak nitrat atau AgNO3 0,2N dan yang kedua penentuan kadar tiamin HCl atau vitamin B1. Hasil titik akhir titrasi pada saat proses standarisasi perak nitrat atau AgNO3 yaitu ditunjukkan dengan adanya endapan putih hingga perubahan warna larutan menjadi merah bata yang stabil. Warna ini didapat dalam percobaan ketika sudah dititrasi dengan perak nitrat atau AgNO3 volume rata-rata sebanyak 8,46 mili sehingga diperoleh konsentrasi dari perak nitrat atau AgNO3 yaitu 0,022 N. Sedangkan hasil titik akhir titrasi pada saat proses penentuan tiamin HCl atau vitamin B1 yaitu ditunjukkan dengan adanya perubahan warna larutan menjadi merah bata. Warna ini didapat dalam percobaan ketika sudah dititrasi dengan perak nitrat atau AgNO3 dengan volume rata-rata sebanyak 9,3 mili sehingga diperoleh konsentrasi pada tiamin HCl atau vitamin B1 yaitu 0,02 N. Oke, kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu tujuan pada praktikum ini sampel yang digunakan yaitu vitamin B1. Tujuan melakukan standarisasi larutan standar sekunder reagen memberikan kadar. Oke,